Dalam rangka mempererat hubungan kemitraan, Insan Pers Biro Kepulauan Sitaro bersilaturahmi bersama Polres Kepulauan Sitaro pada Selasa 31 Mei 2022. Acara ini difasilitasi oleh Kasih Humas Polres Sitaro AKP Hibur Tandia, Kasat Reskrim Polres Sitaro Ibtu Dedi Bola, dan juga Kasat Binmas Polres Sitaro AKP Victor Kepel. Berdasarkan pengantar dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Kepulauan Sitaro AKP Hibur Tandia bahwa kegiatan ini merupakan awal pertemuan antara awak media dengan pihak kepolisian Resor Kepulauan Sitaro. Pertemuan maksud dan kegiatan ini barangkali merupakan awal dan 1-2 hari juga mungkin akan ada kegiatan-kegiatan yang istilahnya pertemuan dengan rekan-rekan media, karena ada kasus-kasus yang akan kami sampaikan ke umum, sehingga kami harus membutuhkan akan menghadirkan rekan-rekan media. Kasat Binmas AKP Victor Kepel pun menambahkan hal serupa, bahwa kegiatan kunjungan ini merupakan bentuk keakraban dan kedekatan Polri dengan insan pers agar lebih mempererat jalinan silaturahim. Dan ada beberapa hal mungkin yang perlu disampaikan, bahwa pertemuan ini adalah pertemuan awal, meskipun sudah beberapa teman yang sering bersama-sama dengan orang, meskipun itu secara detail kenal. Senada dengan itu, Kasat Reskrim juga menuturkan bahwa giat kemitraan ini merupakan agenda salam kenal sekaligus untuk membangun kerjasama dengan Polri, dalam hal ini Polres Sitaro, dengan para jurnalis untuk saling bersinergi dalam bidang pemberitaan. Kesempatan hari ini untuk pertama kalinya saya bertemu dengan insan pers yang ada di Kepulauan Sitaro, walaupun 1-2 orang sudah sempat tatap muka walaupun cuma singkat. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan pertemuan ini, yaitu yang pertama salam kenal, orang bilang salam kenal kepada rekan-rekan. Ini izin memperkenalkan, nama saya Dedi Christian Pola SHMH. Saya sudah berkeluarga, kemudian pangkat itu saya sudah berkeluarga dan asal dari Manado atau dari Minahasa. Sekaligus saling kenal dengan teman-teman, beserta ada pejabat yang baru, yaitu Kasat Binmas. Di kesempatan ini memang kami ingin menyampaikan keterbatasannya kami, kemudian geografis yang ternyata ada di kepulauan berbeda dengan orang di darat. Kita pun ada beberapa teman-teman pers yang melakukan WA, tanya ke saya bilang kalau boleh datang ke sini. Nanti saya jelaskan. Cuma beliau juga ada beberapa yang menyampaikan bahwa mereka ada di Tahuna. Dalam kesempatan ini pun, Kasat Reskrim pun sembari menyampaikan informasi-informasi kriminal yang akhir-akhir ini marak terjadi di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Di antaranya meliputi kasus kekerasan terhadap anak, kejahatan-kejahatan konvensional, dan juga kasus perjudian serta peredaran minuman keras yang masih sering kali terjadi. Dan untuk informasi kriminal yang sementara yang ada di Kepulauan Sitaro, saya ingin menyampaikan ke rekan-rekan. Untuk Kepulauan Sitaro didominasi oleh pasal perlindungan terhadap anak, yaitu lebih banyak kekerasan terhadap anak, baik dalam konteks cabul yang dilakukan baik orang dewasa melakukan terhadap anak, maupun ada juga yang menjadi pelaku atau kalau sebutan bahasa hukumnya anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi ada sama-sama juga yang menjadi lawannya itu adalah anak-anak juga. Umurnya belum genap 18 tahun kalau sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 atau Sistem Peradilan Anak, bahwa kategori anak yaitu mereka yang belum genap 18 tahun. Jadi kalau dia hari jadi nanti besok, berarti nanti besok DP dewasa, genap 18 tahunnya. Kalau dia masih 1 hari sebelum hari jadi, itu 1 menit pun sebelum hari jadi kemudian terjadi peristiwa pidana, tetap kategorinya masih anak. Kemudian rekan-rekan,
Memang untuk persetubuhan terhadap anak di sini didominasi, yang paling banyak ini mendominasi adalah Pulau Siau dan Pulau Tagulandang yang lebih banyak mendominasi. Menarik perhatian para awak media saat penyampaian informasi kriminal tentang dugaan percabulan yang terjadi di Kampung Bukide, Kecamatan Siau Timur. Percabulan yang dilakukan terhadap anak tirinya, DP anak tiri. DP anak tiri itu umur baru 13 tahun. Kemudian dilakukan cabul itu kalau sesuai dengan informasi dari korban sudah 2 kali. Dan dia melakukan itu dengan kekerasan, ancaman. Jadi kami akan nanti memasang dalam undang-undang lex spesialis, yaitu undang-undang perlindungan anak, yaitu undang-undang 2023 yang diganti dengan undang-undang 35 tahun 2014. Kemudian ada perubahan juga undang-undang 35 itu dengan undang-undang nomor 1 tahun 2016, dan sekarang pun sudah diganti dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016, tapi masih sama, tetap perlindungan anak. Pasalnya tidak berubah juga, itu pasal 81. Cuma karena di sini dia berbicara tentang kekerasannya, dia terpasang dengan ayat 1. Pasal 81 ayat 1. Karena dengan kekerasan untuk ancamannya itu maksimal 15 tahun, minimal 5 tahun. Tapi kami gandengkan juga dengan pasal KUHP, walaupun ancamannya lebih tinggi di lex spesialis, kami nanti gabungkannya juga dengan pasal 285, atau biasa mereka menyebutkan itu pemerkosaan, karena dengan ancaman dia barang buktinya sementara dijemput oleh anggota Resmob, jadi dia panggil di kebun Tuares, ketika habis bapela pala menurut dia ancam tuh DP anak tiri itu dengan peda di leher. Bahasa sini sama ya, di Manado peda ya, peda di leher. Jadi tuh anak ini boleh melawan. Nah, waktu pertama kali itu, menurut pengakuan dari tersangka bahwa alat kelamin atau alat vital dari korban ini belum berdarah. Nanti yang kedua, informasi yang sementara lakukan juga pengembangan pemeriksaan penyelidikan. Tetapi tetap yang pasti untuk calon tersangkanya ini kami akan jerat dengan 2 pasal yang saya sudah sebutkan tadi, pasal 81 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 dan juga dengan pasal 285 KUHP pidana. Parahnya, pelaku merupakan ayah tiri dari korban. Menurut penuturan dari Kasat Reskrim, pihak kepolisian mendapat informasi dari warga masyarakat setempat dan pemerintah. Dugaan percabulan ini pun telah dilakukan sebanyak 2 kali, yang bermula dari November tahun 2021 dan kali kedua pada bulan April 2022. Kecurigaan dari tetangga dan masyarakat itu yang sampai membuat ini terungkap. Jadi kami ketika mendengar ada kejadian, ada cabul yang terjadi di Desa Bukide, kami petugas langsung pergi ke TKP dan mencari tahu di sana, ternyata memang bahwa betul ada peristiwa pidana ini. Dan langsung kemarin bersama-sama dengan Polsek Siau Timur kami amankan dan langsung diamankan di Polres. Saat ini pun pihak Polres sementara dalam proses pemeriksaan. Pola menjelaskan bahwa nantinya bila terbukti melakukan pelanggaran hukum, maka tersangka akan dijatuhi hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pertemuan ini pun dihadiri oleh pihak Polres terkait bersama dengan para insan pers Biro Sitaro yang juga tergabung dalam organisasi awasi atau Asosiasi Wartawan Sitaro. Dalam kegiatan kemitraan ini pun diharapkan ke depannya insan pers dan Polri, dalam hal ini lingkup Polres Kepulauan Sitaro, dapat bersinergi dengan baik dalam membangun dan menjaga keamanan serta ketertiban, tentunya dengan melalui pemberitaan yang positif dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Sitaro khususnya.